dendam kepada Aang yang merupakan avatar dengan alasan kurang lebih sama seperti avatar Kyoshi sebelumnya. Kondisi itu jugalah yang membuatnya kemudian memutuskan untuk full menutup wilayah Omasu dan tidak mau ikut campur lagi dalam urusan peperangan dengan negara api. All the airbenders were wiped out. Accepted. Bahkan alih-alih berbahagia setelah bertemu dengan teman lamanya, Raja Bumi justru menantang Aang dalam duel 1 lawan 1 di mana dia ingin melampiaskan dendamnya sekaligus memberikan pelajaran kepada Aang tentang bagaimana sulitnya harus menghadapi perang selama 1 abad akibat menghilangnya sang avatar yang seharusnya menjadi penyeimbang keempat wilayah. Final game. Intinya, dia ingin Aang merasakan apa yang sudah dia alami selama Aang menghilang, di mana Aang yang sama sekali tidak berniat untuk melawan Raja Bumi terpaksa harus meladeninya hanya dengan melakukan pertahanan selama pertarungan. Bahkan di serangan Raja Bumi yang terakhir, Aang dipaksa untuk memilih salah satu di antara mereka untuk diselamatkan demi menunjukkan penderitaan perang yang selama ini tidak dialami olehnya. Sampai akhirnya Sokka dan Katara muncul di sana yang membuat Bumi sadar kalau Avatar akan mempunyai caranya sendiri dengan mengandalkan teman-temannya. Imbasnya, Raja Bumi yang selama ini hanya bersembunyi dan menutup rapat wilayahnya dari dunia luar, akhirnya memutuskan untuk kembali turun ke medan perang dalam menghadapi pasukan negara api. Tidak hanya itu, beliau juga akhirnya mendukung Aang untuk melanjutkan kewajibannya sebagai seorang avatar dan memintanya untuk segera melanjutkan perjalanannya menuju ke suku air utara. Now, all of you, but we will be ready. Di sisi lain, Pangeran Zuko sendiri akhirnya berhasil menyusul rombongan prajurit pengendali tanah yang membawa pamannya, di mana diperlihatkan dia dapat dengan mudah mengalahkan beberapa prajurit tersebut. Tidak hanya itu, di sini juga diperlihatkan sifat asli mereka berdua yang sebenarnya masih punya hati nurani karena mereka memilih untuk tidak menghabisi para prajurit tersebut. Bahkan saat salah satu di antaranya menyerang Paman Iroh dari belakang. Lalu dengan kondisi Paman Iroh yang sedang terluka, Pangeran Zuko akhirnya lebih memilih untuk kembali ke kapal agar bisa segera mengobati pamannya dan sekali lagi harus melepaskan Aang dan yang lainnya. What is it, Zuko? Nothing. Balik ke Aang dan yang lainnya di mana di tengah perjalanannya menuju ke suku air utara, mereka melihat kawasan hutan yang telah gosong karena mungkin telat ngangkat. Aang pun merasa bersalah karena menilai semua kekacauan yang terjadi saat ini merupakan buntut dari kecerobohannya yang berniat melarikan diri dari takdirnya sebagai avatar, di mana mereka pun memutuskan untuk beristirahat di sebuah pemukiman di dekat tempat tersebut. Di sini diperlihatkan bagaimana penduduknya sangat tertutup dengan dunia luar hingga beberapa warga yang melihat kedatangan mereka justru seperti melihat hantu. Orang itu kemudian menceritakan fenomena aneh yang terjadi akhir-akhir di desa tersebut tentang beberapa warga desa yang menghilang secara misterius dan setelah ditelusuri lebih lanjut, beliau menduga kalau pelakunya bukanlah negara api melainkan makhluk halus atau sejenis jin, di mana Aang yang mendengar hal itu pun langsung bisa merasakan adanya kejanggalan dan memastikan kalau warga desa yang hilang telah tersesat ke alam lain atau biasa disebut dengan dunia roh. I can get them back. Tanpa buang waktu, mereka pun bergegas ke sebuah wilayah di mana Aang bisa merasakan anget-anget batas antara dunia roh dan dunia manusia yang sudah menipis dan berakhir di sebuah hutan di mana terdapat beberapa patung panda yang terbakar dan patung tersebut adalah tempat pemujaan roh hutan. A shrine. So, what do we do? Sedikit saya jelaskan mengenai dunia roh. Jadi dunia roh adalah sebuah dunia paralel di mana seorang avatar mampu menjadi penghubung antara kedua dunia. Hanya beberapa orang dari dunia manusia dengan kemampuan spiritual yang bisa masuk ke sana, contohnya pesulap merah, Gus Samsudin atau Buningsih dan sebagainya. Intinya tempat tersebut merupakan dunia bagi para makhluk astral atau para roh spiritual.
Singkat cerita, setelah semalam suntuk bertapa, akhirnya Aang berhasil terhubung ke dunia roh. Tapi anehnya karena tipisnya batas antara kedua dunia di wilayah itu, Katara dan Sokka juga ikut terbawa bersamanya. Di sini mereka bertemu dengan burung hantu besar yang memiliki julukan roh pengetahuan. Namun walaupun bisa masuk, Katara dan Sokka tetap tidak bisa berkomunikasi dengan para roh di sana dan justru dianggap sebagai penyusup. Selain itu, roh pengetahuan juga memperingatkan kalau dunia roh merupakan tempat berbahaya bagi manusia, di mana terdapat seekor monster yang akan menunjukkan kebenaran yang sangat pahit sampai-sampai tidak akan mampu diterima oleh manusia biasa. Farewell, Avatar. Bye-bye, Birdie. Dan tepat seperti apa yang dikatakan oleh roh pengetahuan, mereka tiba-tiba mendapat masalah ketika seekor monster roh muncul dan terlihat marah-marah, di mana Aang sedikit paham kalau monster yang menyerang mereka merupakan roh hutan yang mengamuk dan menjadi buas ketika tubuhnya terluka saat tempatnya dibakar oleh negara api. Di sini monster tersebut juga mengeluarkan kabut dan yang menjadi korban pertama adalah Katara yang hanyut ke dalam halusinasi, di mana dia dibawa ke kehidupan masa lalunya saat ibunya dihabisi oleh pasukan negara api di depan matanya. Kejadian serupa juga dialami oleh Sokka yang memperlihatkan masa-masa harmonisnya ketika ayahnya menganugerahkan dirinya sebagai salah satu ksatria suku air setelah berhasil melewati ujian. Tapi di belakangnya, semua orang meremehkannya karena penghargaan itu bukanlah usaha Sokka sendiri, melainkan atas bantuan dari pamannya, di mana kenyataan itu membuatnya seakan-akan menjadi seorang laki-laki yang tidak berguna. Sementara itu, Aang yang sudah paham kalau semua yang akan dia lihat adalah halusinasi, dia justru bertemu dengan wujud asli roh yang memakan jiwa Katara, Sokka, dan para warga desa sebelumnya yang bernama Koh. Dan yang menarik adalah, Koh tahu betul siapa sosok Avatar karena ternyata dulu seorang Avatar sebelum Aang telah mencuri salah satu benda miliknya. Di sini dia berusaha untuk keluar dari kabut halusinasi tersebut, di mana entah udah keluar atau belum, dia justru bertemu dengan gurunya yang telah meninggal dan berkata kalau beliau menolak untuk reinkarnasi dan malah staycation di dunia roh. Di sini beliau juga memberitahu kalau teman-temannya telah tersesat di kabut jiwa buatan Koh dan kemungkinan mereka dibawa ke sarangnya dan kemudian akan disantap ketika sudah ranum. Jika sampai hal itu terjadi, maka jiwa teman-temannya akan lenyap untuk selamanya. I have to save them. Sayangnya, beliau tidak bisa membantu dan hanya menjelaskan kalau menurut sejarah, Avatar Roku, avatar generasi sebelumnya dari negara api, pernah bertarung dengannya dan mengalahkan Koh. Dan untuk mengetahui rinci dari cerita tersebut, Aang pun berniat berkomunikasi dengan Avatar Roku, di mana dia akan mengesampingkan keselamatannya untuk menuju kuil Avatar Roku yang berada di wilayah negara api. I don't have a choice. I'll be back. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan Pangeran Zuko dan Paman Iroh yang sedang berjalan di sebuah desa untuk mencari keberadaan Aang. Mereka pun sempat mampir ke salah satu cabang warung Bujazim untuk menanyakan tentang informasi seorang pengendali air yang berada di sekitar wilayah itu. Di sini, Pangeran Zuko sengaja merahasiakan tentang Avatar agar berita tentang kemunculan kembali Avatar tidak tersebar. Namun ternyata orang-orang di sana justru telah mengetahui keberadaan Avatar yang kini berkelana bersama seorang pengendali air. Might be traveling with some waterbenders. Di tengah keputusasaan itu, Pangeran Zuko dan Paman Iroh dikejutkan dengan kemunculan seorang wanita bernama Jun yang menunggangi Sirsu, serigala berhidung tikus. Tapi biar gampang kita panggil saja pemburu bayaran, di mana dia sedang melakukan pekerjaannya sebagai penagih utang. Don't die, you idiot. Melihat sebuah kesempatan, Paman Iroh lalu mengusulkan kepada Pangeran Zuko untuk menyewa jasa pemburu bayaran tersebut untuk menangkap Aang. Walaupun harga sewanya melebihi UMR Jepara, namun si pemburu bayaran bekerja sangat profesional, di mana dia hanya akan menerima bayaran jika tugasnya telah selesai. Mengetahui hal itu, akhirnya Pangeran Zuko pun setuju dengan kesepakatan tersebut.
Tell me about this avatar. Singkat cerita, keesokan harinya diperlihatkan kondisi di kapal Pangeran Zuko yang mengalami sedikit masalah setelah komando diambil alih oleh Komandan Zhao yang telah diangkat menjadi seorang pemimpin armada oleh Raja Api Ozai. Dengan memanfaatkan posisi barunya itu, secara teknis Pangeran Zuko pun seharusnya juga harus mengikuti perintahnya. Namun Pangeran Zuko masih berusaha memerintahkan anak buahnya untuk kembali ke jalur semula. Sayangnya tidak ada yang mau menuruti perintahnya karena mereka tidak berani membantah perintah dari Komandan Zhao. Did you hear me? Resume course. What would happen if we didn't follow them? Selain itu, ternyata banyak dari mereka yang ngampet kepada Pangeran Zuko karena mereka telah menemaninya selama bertahun-tahun selalu mendapat perlakuan yang tidak mengenakan darinya. Sehingga mereka kehilangan respect terhadap Pangeran Zuko. Paman Iroh yang mendengar hal itu pun langsung mengingatkan anak buahnya bahwa mereka sama sekali tidak tahu apa yang telah dilewati oleh Pangeran Zuko selama ini. Than you can ever know. Di sisi lain, Aang diperlihatkan telah sampai di wilayah negara api dan mendatangi kuil Avatar Roku untuk meminta petunjuk darinya, sama seperti yang dia lakukan sebelumnya dengan Avatar Kyoshi. Namun begitu sampai di sana, dia justru langsung diserang oleh para biksu penjaga kuil yang seharusnya menghormati para avatar dan bersikap netral, justru berpihak kepada Raja Api Ozai ketimbang avatar itu sendiri. Untungnya, ada satu biksu muda yang masih memegang teguh ajaran Avatar di mana dia membawa Aang ke kuil Avatar Roku berada dan tanpa membuang banyak waktu, Aang pun langsung memulai ritualnya sementara biksu muda itu berusaha untuk menahan para biksu lainnya yang berusaha menangkap Aang. I will hold them off for as long as I can. Step aside. Rest of the non-believers. Di dalam dunia roh, Aang akhirnya bertemu dengan Avatar Roku yang ternyata jauh berbeda dengan pandangan orang terhadap para penduduk negara api. Beliau adalah orang yang gemar bercanda, namun karena waktunya mepet, Aang langsung to the point dengan meminta tips and trick darinya untuk mengalahkan Koh agar dia bisa menyelamatkan teman-temannya karena menurut legenda, satu-satunya orang yang pernah mengalahkannya hanyalah Avatar Roku. Anything you need. It has to do with Ko. Namun Avatar Roku berkata kalau dia tidak pernah mengalahkan Koh karena hal itu mustahil dilakukan. Dia hanya mencuri sebuah totem yang sepertinya sangat berharga bagi Koh sebagai balasan karena Koh telah memakan jiwa istri dari salah satu avatar sebelum Roku. Mendengar hal itu, Aang pun kepikiran untuk menyudahi hal itu dan mengembalikan benda tersebut kepada siluman Koh karena di pertemuan sebelumnya dia juga sempat bertanya tentang sebuah benda yang dicuri oleh avatar darinya. Came into this world. Ko longs for the same thing we all do. So Aang pun langsung mengakhiri pertemuan tersebut dan mengambil totem yang dimaksud untuk dibawa kembali ke dunia roh. Namun baru beberapa langkah Aang keluar dari ruangan tersebut, dia tiba-tiba diserang oleh pemburu bayaran yang sebelumnya direkrut oleh Paman Iroh hingga membuatnya tidak sadarkan diri. Begitu terbangun, Aang sudah diserahkan kepada Pangeran Zuko oleh si pemburu hadiah dan langsung dibawa menuju ke kapal mereka. Walaupun Aang sudah memohon untuk diberikan sedikit waktu agar dia bisa menyelamatkan teman-temannya terlebih dahulu, namun Pangeran Zuko sama sekali tidak peduli dan tetap melanjutkan perjalanannya. Sayangnya tidak berselang lama, mereka dihadang oleh Komandan Zhao dan pasukannya yang merebut Aang atas perintah langsung dari Raja Api Ozai, sehingga Pangeran Zuko pun tidak bisa berbuat banyak dan membiarkan mereka membawa Aang ke salah satu benteng pertahanan negara api di kota tersebut. His prize. He's been waiting a long time, and Namun begitu malam tiba, Zuko memutuskan untuk pergi seorang diri dengan menggunakan kostum ninja, bahkan tanpa sepengetahuan pamannya untuk membebaskan Aang dari tahanan benteng negara api yang dikenal sangat ketat. Diperlihatkan juga kalau dia dapat dengan mudah menumbangkan beberapa penjaga dan menembus sampai ke ruang tahanan Aang tanpa menggunakan kemampuan apinya sama sekali. Tapi, masalah muncul ketika aksi mereka akhirnya mulai ketahuan saat berusaha kabur dari sana. Di mana saat Zuko dan Aang sempat terpojok dan tidak punya jalan lagi untuk kabur. Di sini Zuko yang tahu betul kalau avatar harus dijaga agar tetap hidup karena kalau mati nanti reinkarnasi lagi harus repot lagi. Tanpa banyak bicara, dia langsung menodong Aang dengan goloknya sehingga Komandan Zhao tidak punya pilihan lain selain membiarkan mereka berdua pergi.